kita sesuai leksionari hari ini, Yesaya 58 ayat 3 sampai dengan ayat 7. Mengapa kami berpuasa dan engkau tidak memperhatikannya juga? Mengapa kami merendahkan diri dan engkau tidak mengindahkannya juga? Sesungguhnya pada hari puasamu engkau masih tetap mengurus urusanmu dan kamu mendesak-desak semua buruhmu. Sesungguhnya kamu berpuasa sambil berbantah dan berkelahi, serta memukul dengan tinju dengan tidak semena-mena. Dengan caramu berpuasa seperti sekarang ini, suaramu tidak akan didengar di tempat tinggi. Sungguh-sungguh inikah berpuasa yang ku kehendaki, dan mengadakan hari merendahkan diri, jika engkau menundukkan kepala seperti gelagah dan membentangkan kain karung dan abu sebagai lapik tidur? Sungguh-sungguh itukah yang kau sebutkan berpuasa, mengadakan hari yang berkenan pada Tuhan? Bukan. Berpuasa yang ku kehendaki ialah supaya engkau membuka belenggu-belenggu kelaliman dan melepaskan tali-tali kuk, supaya engkau memerdekakan orang yang teraniaya dan mematahkan setiap kuk, supaya engkau memecah-mecah rotimu bagi orang yang lapar dan membawa ke rumahmu orang miskin yang tak punya rumah. Dan apabila engkau melihat orang telanjang, supaya engkau memberi dia pakaian dan tidak menyembunyikan diri terhadap saudaramu sendiri. Yang disebut berbahagia ialah setiap orang yang mendengar firman Allah dan menghayatinya. Hosana. Salam sejahtera untuk kita semua. Nabi Yesaya diperintahkan Allah untuk menegur atas kesalahan umat yang mereka perbuat semasa mereka menjalankan ibadah puasa. Mereka berpuasa tapi ada perbantahan dan berbuat yang kurang patut bagi orang-orang miskin dan yang teraniaya. Allah mau agar umatnya, bangsanya Israel berbalik dan menjalankan ibadah puasa mereka sesuai yang dikehendakinya. Bacaan kita dengan judul kesalehan yang palsu dan sejati. Mari merenungkan bersama apa kata Tuhan melalui sang nabi
Berpuasa itu adalah kehendak Allah. Dan Allah menghendaki agar orang percaya dalam menjalankan ibadah puasa tidak sementara hidup dalam perbuatan-perbuatan yang tak menyenangkan Tuhan. Berpuasa itu mengajarkan bagaimana diri seseorang berfokus kepada Allah dan menyangkal diri terhadap segala kenikmatan-kenikmatan dunia. Berpuasa bukan hanya soal berpantang ya, tetapi juga bagaimana kehidupan secara pribadi sendiri diberkati dan orang lain juga diberkati. Berpuasa juga merupakan sikap respon orang percaya dalam mereka merendahkan diri dan menjadi alat yang dipakai oleh Tuhan untuk membawa perdamaian dan menolong orang-orang yang teraniaya. Sangat jelas dalam bacaan Alkitab kita tadi. Bahwa ketika dalam diri orang-orang yang menjalankan secara khusus berbagai ritual keagamaannya dalam persekutuan dengan Tuhan, lalu merasa diri menganggap bahwa kitalah yang paling benar. Dalam Injil Lukas 18 ayat 9 sampai 14, Yesus mengecam rasa diri lebih benar dari orang lain karena menjalankan ritual keagamaan. Perhatikan bagaimana orang Farisi dalam Injil Lukas menguraikan dengan panjang lebar di dalam doanya mengenai ritual Taurat yang dilakukan. Dan pada akhir pengajarannya, Yesus malah mengatakan bahwa yang dibenarkan Allah itu adalah si pemungut cukai. Ini yang ditegur Allah lewat Nabi Yesaya. Ketika umat kembali dari pembuangan, mereka berusaha membangun kembali kehidupan sosial dan kehidupan keagamaannya. Ya, religius. Praktek dan ritual keagamaan yang tidak dapat mereka lakukan ketika mereka ada di tanah pembuangan. Ini mereka mulai lakukan kembali, termasuk ritual puasa itu. Ternyata puasa itu sudah ada sejak perjanjian lama. Dalam kitab Imamat 16 ayat 29, di sana kita temukan untuk pertama kali ritual puasa itu diperintahkan Allah kepada bangsa Israel. Walaupun sebelumnya praktek puasa itu sudah dilakukan Musa selama 40 hari 40 malam di waktu ia berada di gunung bersama Tuhan. Itu dicatat dalam kitab Keluaran pasal 34 ayat 28. Umat Tuhan pada waktu itu mereka terperangkap pada sebuah anggapan bahwa dengan melakukan ritual puasa mereka dapat dibenarkan. Dan Allah menegur mereka. Mengapa ibu bapak saudara? Karena kehidupan mereka sehari-hari tidaklah
seperti yang mereka lakukan pada puasa itu. Bagaimana mungkin mereka berpuasa tetapi di saat yang sama mereka masih disibukkan mengurus urusan mereka sendiri. Juga kata firman Tuhan tadi, mendesak para buruh, berbantah, berkelahi dengan sesama mereka. Ini yang ditegur, dikecam oleh Allah melalui Nabi Yesaya. Di samping mereka beribadah, tapi ada hal-hal praktek, ya, hidup yang tak sesuai dengan apa yang mereka jalankan. Jadi ibu bapak, saudara-saudaraku yang dikasihi, diberkati Tuhan, kita yang menghayati dalam kesungguhan iman percaya kita kepada Tuhan. Di minggu sengsara yang pertama ini, belajar dari kebenaran firman ini, maka kita pun memiliki pengharapan di dalam Tuhan. Ketika orang, ya, yang tidak bisa hitung, Kang, dalam setiap hari berapa kali orang menjalankan ibadah, ya, ibadah di rumah masing-masing, ibadah pribadi, ibadah keluarga, ibadah setiap hari yang orang lakukan. Ibadah minggu seperti yang kita laksanakan juga hari ini. Ya, pokoknya setiap kali kita menjalankan ibadah kita, kita yang beribadah dan datang kepada Allah dalam persekutuan pribadi, keluarga dan bersama seperti ini. Ya, kita menjalankannya dengan penuh kesetiaan, dengan penuh kesungguh-sungguhan dalam mengungkapkan rasa syukur dan terima kasih kita kepada Tuhan. Tapi apakah ibadah-ibadah yang kita lakukan kita mampu wujud nyatakan dalam kesungguhan untuk menyatakan panggilan kita sebagai gereja yang melayani? Kan ada 3. Dalam wujud ungkapan beriman kita kepada Allah karena Dia yang telah memanggil kita untuk menyatakan bahwa kita ini adalah umat kepunyaan Allah yang telah menerima karya penebusan yang sempurna dari Tuhan. Lalu di tengah-tengah praktek kehidupan kita, kita tetap melayani satu dengan yang lain. Tidak saja dalam bentuk persekutuan ibadah kita. Orang bilang, oh itu kok biasa. Yang luar biasa adalah bagaimana sikap yang kita tunjukkan lewat keseharian hidup kita. Ya. Sebagai pelayan, semua kita tetap saling melayani dan menolong orang-orang yang ada di sekitar kita. Dalam kitab Sakaria pasal 8 ayat 19. Kita lihat dulu ibu bapak saudaraku. Ketika umat menjalankan puasanya,
Ada 4 kali setahun. Bulan ke-4, 5, 7, dan 10. Kalau torang mungkin sentai karekeng Kang. Ya. Waktu itu banyak orang Israel berpikir bahwa tindakan berpuasa dengan sendirinya menjamin bahwa Allah akan mendengar permohonan mereka. Dalam Yesaya 58 bacaan kita ayat 3 diungkapkan oleh Nabi bagaimana orang Israel protes karena puasa mereka tidak diperhatikan. Yesaya menanggapi itu dengan mengatakan bahwa Tuhan tidak memperhatikan puasa mereka karena sambil berpuasa mereka tetap memuaskan nafsu. Mereka tetap menindas orang-orang. Dalam bacaan ini para buruh, pembantu ya. Mereka berpuasa sambil mengadakan dalam pembacaan kita tadi. Kamu berpuasa sambil berbantah dan berkelahi serta memukul dengan tinju dengan tidak semena-mena. Nabi Yesaya tanpa disertai perilaku yang benar, dia menjelaskan bagaimana puasa atau ibadah itu yang benar. Cukupkah puasa itu dilakukan dengan menundukkan kepala seperti gelaga dan memakai tanda-tanda lahiriah kesedihan, yaitu membentangkan kain karung dan abu sebagai lapik tidur? Menurut sang nabi, sebagaimana firman-Nya, perendahan diri atau ibadah yang sejati, yang berkenan di hadapan Tuhan adalah jika manusia berkenan membebaskan sesamanya dari segala bentuk penderitaan. Ayat 6, ada 4 kata kunci di sana Ibu Bapak Saudara. Pertama, membuka belenggu-belenggu kelaliman. Kedua, melepaskan tali-tali kuk. Ketiga, mendekatkan orang yang memerdekakan orang yang teraniaya. Dan keempat, mematahkan setiap kuk atau beban. Itulah ibadah yang berkenan. Itulah ibadah yang sejati kepada Tuhan. Bahwa kepedulian kepada sesama manusia itu harus dilakukan secara nyata bagi orang-orang yang teraniaya. Orang-orang yang dalam keseharian hidup di tengah berbagai keterbatasan dan ketidakberdayaan. Rela berbagi dan tidak menyembunyikan diri jika ada sesama yang membutuhkan pertolongan. Ayat 7. Supaya engkau memecah-mecah rotimu bagi orang yang lapar dan membawa ke rumahmu orang miskin yang tak punya rumah. Dan apabila engkau melihat orang telanjang, supaya engkau memberi dia pakaian dan tidak menyembunyikan diri terhadap saudaramu sendiri. Ya? Sangat jelas Ibu Bapak, saudara-saudaraku, sebagaimana apa yang disampaikan oleh firman Tuhan. Jika ibadah atau puasa hanya dilakukan sebagai tindakan lahiriah tanpa disertai dengan pemurnian hati dan tindakan yang
mencerminkan kasih sejati. Sebab jika demikian maka Tuhan Allah mengajarkan melalui kebenaran firman-Nya yang disampaikan oleh Nabi Yesaya. Lalu orang mau perhatikan di ayat selanjutnya. Terang dari Tuhan akan bersinar. Luka hari itu akan disembuhkan. Kehidupan bangsa itu akan dipulihkan. Tuhan akan menyertai umat-Nya. Ibu bapak jemaat yang dikasihi Tuhan. Minggu sengsara, setiap kali kita ada dalam penghayatan iman tentang bagaimana kasih sejati Tuhan Yesus lewat pengorbanannya demi dan untuk kita umat-Nya yang berdosa dan beroleh keampunan serta keselamatan di dalam Tuhan. Rema firman ini bagi kita semua. Mari setiap apa yang kita lakukan di tengah persekutuan hidup pribadi, keluarga, dan persekutuan umat Tuhan, dalam kita menjalankan setiap ibadah kita, ya. Bahkan di kalangan orang Kristen digemis mungkin, ya, ada juga yang melakukan puasa, menjalankan puasa. Saya pernah dengar kesaksian, ya, seorang anak muda, tapi juga saya 2 kali dengar kesaksian tentang bagaimana, ya, penyerahan diri, pemurnian hati secara total kepada Tuhan, lalu berbuat apa yang diinginkan Tuhan. Ya. Seorang muda, saya tidak menyebut namanya, ketika dia mau ikut tes penerimaan ASN, dia ambil puasa 1 minggu sebelum tes, dan sesudah tes dia juga berpuasa. Sambil dia jalankan puasanya, anak muda ini begitu tekun dan setia. Selalu ada dalam persekutuan ibadah, tapi juga mengumpulkan teman seangkatannya, kaula muda di sekitarnya, termasuk mereka yang secara moral telah rusak, ya, dihimpun, mereka beribadah bersama dan, ya, berbagi bersama. Mereka bawa dalam persekutuan doa dan puasa yang dilakukan, ya, sambil berbagi dengan sesamanya, khusus kaula muda. Ya. Sesudah hal itu dijalankannya, lama saya dijadwalkan untuk pimpin di jemaat itu. Saya kaget, Bapak Ibu, saya sudah jadi PNS. Puji Tuhan, saya diterima padahal DP persaingan berat, ya. Saya bilang puji Tuhan, dia bilang ternyata, ya, doa puasa itu kalau dilakukan dengan sungguh-sungguh, dan sementara kita menjalankan itu, lalu kita berbuat sesuai dengan apa yang dikehendaki Tuhan, ya, firman Tuhan tidak akan pernah sia-sia. Amin, Ibu Bapak Saudara. Itu anak muda, seorang yang sudah tua, dia sudah pensiun, ya. Dia bersaksi tentang bagaimana dia menjalankan ibadahnya. Dia ambil puasa ketika dia sudah pensiun dan anak-anaknya belum
bekerja. Ada yang sudah menikah, mereka sudah tinggal di luar negeri, tapi belum ada pekerjaan. Ya, dia ambil puasa. Apa yang dia dapati selama dia bekerja, dia selalu berbagi dengan saudara-saudaranya. Termasuk kami yang alami itu. Ya, mendapatkan bagian apa yang selalu mereka wujud nyatakan. Sekalipun Anda setiap saat. Dan dia katakan puji Tuhan. Ya, lewat ibadah, doa dan puasa. Anak-anaknya. Ya, kini semuanya sudah bekerja. Cucu-cucunya ada yang sudah berhasil. Ya, mereka tinggal di luar negeri. Tapi Bapak ini sekarang ada di Manado. Dia bercerita, dia bersaksi. Dan dia katakan, ya, nah akan pernah sia-sia. Tuhan mendengar dan menjawab ketika penyerahan diri total kehidupan kita kepadanya. Dan melakukan apa yang senantiasa Tuhan inginkan dalam hidup ini. Semuanya tidak akan menjadi sia-sia. Menjalankan hari tua sang bapak ini bersama istrinya, ya, bisa kemana-mana. Dan puji Tuhan, perusahaan itu makin berkembang sekarang di Sulawesi Utara. Ini kesaksian, tidak ada yang kebetulan. Ketika kita bersungguh-sungguh di dalam Tuhan, menjalankan setiap ibadah kita, lalu hidup dengan sesama, peduli, memperhatikan kehidupan orang lain, kehidupan sesama kita ketika mereka dalam keterbatasan. Mari kita tetap ulurkan tangan kita. Eklesia, persekutuan kita ini adalah persekutuan orang-orang yang dipanggil Tuhan untuk tetap setia menjalankan tidak hanya ibadahnya, ya, ritual-ritual, setiap hal yang kita lakukan dalam persekutuan dengan Tuhan dan sesama, tapi juga mampu mewujud nyatakan pelayanan itu. Ya, kalau di Gemim kan ada pelayanan transformatif, diakonia karitatif. Gemis saya ingat di periode lalu pernah melakukan ini. Ya. Semoga kita dari apa yang diperkatakan firman ini, mari orang kemas dalam sebuah program bersama. Ya. Untuk bukan kita tidak berbuat, tapi Tuhan tahu apa yang sedang dan sementara kita lakukan. Di tengah kehidupan persekutuan umat yang setia beribadah, tapi juga tetap setia untuk menjalankan apa yang difirmankan Tuhan secara khusus dalam konteks bacaan ini. Mari di Minggu Sengsara ini kita melayani sesama kita. Tidak hanya di lingkup keluarga, persekutuan kelompok terkecil yang ada pada masing-masing kita, tapi juga ya, dengan sesama yang lain, entahkah itu saudara dan siapapun yang kita jumpai dalam hidup ini, yang harus kita lakukan dengan penuh kasih, ya, dengan penuh ketulusan, dengan penuh sukacita. Sebab apa yang dikatakan Yesaya dalam bacaan ini di ayat selanjutnya, Tuhan pelihara kehidupan umatnya. Tuhan menyertai, terang kasih Tuhan luar biasa. Ada 4 hal saya catat tadi sesuai dengan ayat yang ke 8 sampai 12. Terang dari Tuhan akan bersinar, luka hari itu akan disembuhkan, kehidupan bangsa itu akan dipulihkan. Tuhan akan menyertai umatnya. Yesus Kristus rela berkorban demi kasihnya yang tulus, kasihnya yang suci, kasihnya yang murni. Dia yang tak berdosa. Dia memikul
dosa kita di atas kayu salib. Mari berbuat sebagaimana yang dilakukan oleh Yesus. Berkorban bagi kehidupan banyak orang dan mencintai siapapun tanpa batas. Tuhan memberkati dengan firman-Nya, dan terpujilah Dia, Allah yang kekal, penyelamat hidup yang sempurna. Amin.